Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Genji berkemajuan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, bertemu lagi nih bersama saya Dian dan Ciska. Oke, kali ini kita kedatangan para apa nih? Para apa nih, Neng? Para mahasiswa. layang. Iya. Siapa sih ya ini? Iya, kita punya mahasiswa berprestasi nih Teh dari Fakultas Hukum UMJ ya. Ya, Halo teman-teman semua. Kenalin kali ya. Mulai perkenalan Iya, kali perkenalan ya. dulu ya, perkenalan. Boleh. Dari yang segala yang baik itu dari yang kanan. Iya. Kanan ya. Iya. Silakan, Mas. Bukan dari nomor ya. Oh, Bahaya iya. ya. iya. Aduh. Kanan. Kanan. Udah Oke. nyenggol aja nih. Baru opening ya. Iya, nama aku Alkas dari Fakultas Hukum semester 3. Wow, semester 3 Fakultas Hukum. 3. Udah berprestasi. Iya. Halo teman-teman semua yang ada di rumah. Kenalin, nama aku Aditya Irawan dari mahasiswa Fakultas Hukum juga semester 3 sekarang. Oke. Ini artisnya FAUMJ ini. Wait. Enggak Artis dong. saya FAUMJ. Enggak. Semua nama Adi tuh pasti dikenal. Soalnya pasti kalau ada Adit itu pasti Sopo Jarwo ya. Iya. Capek nggak sih Mas? Kebetulan Sopo Jarwonya sekarang lagi gak ada. Oh lagi nggak ada. Sakit. Kampanye. Oh. Wow. Agak gimana gitu ya? Iya, Sibuk ya Sopo Jarwo ya. Tapi bisa debat. Saya masih semester 3, Pak. Jangan udah. Tolong ya Pak dicatat Adit UMJ. Tolong ya Pak. Oke, kenalan boleh kali ya. Iya, kita kenalan dulu. Selain dari masa dari FHUMJ dan semester 3 nih, kita juga punya kabar selintingan yang emang keren sih buat Iya. dibahas. Katanya tuh Mas Adit dan Mas Alhas nih adalah perwakilan Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam lomba debat, bener nggak? Betul. Betul. Bisa diceritain nggak ya? Iya, ceritain dong gimana kalian berdua bisa jatuh ke dunia debat. Iya. Jadi pertama tuh kalau kita lihat dalam Fakultas Hukum, kita pasti selalu menemukan orang yang selalu keras sama argumennya. Setuju. Karena kenapa? Karena dalam sosum itu kita nggak akan pernah menemukan kepastian. Selalu ada perdebatan dialektis gitu loh. Selalu ada antara pro dan kontra. Dan dari situ kita sadar, oh memang ternyata ya debat itu adalah hal yang lumrah gitu loh. Kemudian bagaimana cara kita bisa menyalurkan bakat atau minat kita itu? Kita mengikuti kompetisi debat. Waktu itu pernah kita di FEB UNJ dulu. Oke. Dan sekarang kita untuk besok ini bahkan besok kita ingin berangkat sih untuk lomba debat nasional di Universitas 17 Agustus Semarang. Di Semarang, wow. untuk babak Perempat final. Perempat Dan final. mewakili Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mewakili. Giving plus Iya. dulu boleh kali ya. Keren Mungkin banget. kita berdoa juga kali ya buat Keren. untuk bisa menang ke tahap selanjutnya. Jadi dari UMJ kalian perwakilannya? Oh, berapa orang? 3 orang. Oh, 3 orang. Satu official. Satu Oh, official. satu official. Official ya kayak pendamping. Oh, pendamping. Jadi emang kalau berarti intinya tuh untuk debat kalian berdua gitu ya? Bertiga. Oh, bertiga. Satu teman aku lagi nama Isan. Oh, Ihsan. Siapa kali Mas Ihsan? Say hello Mas dong. Ihsan. Tunggu di sini ya. Jangan lupa karena di ini ya Kak, sebenarnya di dalam lomba debat sendiri kan awalnya kita emang benar yang tadi Alka sempat singgung, kita awalnya tuh ikut lomba debat di FEB ya. Waktu itu RTLIMM. Nah, dari situ mulai ada ketertarikan nih. Oh, ternyata debat tuh seru ya. Seru. Bukan hanya debat kusir yang biasa di tongkrongan gitu. Nggak ada ujungnya. Ujung juga bahas kisah Nabi. Iya, itu kalau malam tuh. Kalau malam iya memang pembahasannya nggak jelas, tapi kalau misalkan debat yang kompetisi itu ya, itu kan terarah, ada mosinya, ditentuin juga pro kontranya bagaimana gitu. Sebenarnya gue capek sih debat. Puyeng sebenarnya nyusun materinya Pak. Tapi serunya kan di situ, kita ada wawasan atau hal baru yang belum kita tahu gitu. Karena dari debat itu kan soalnya kita nggak mencari subjektivitas dari masing-masing pendebat kan, Iya. tapi bagaimana cara kita bisa menggali objektivitas dari apa yang kita kaji gitu kan. Itu yang paling seru sih sebenarnya. Dan itu menjadi terarah dan terpaku gitu pada satu topik tertentu. Berarti bukan mencari pembenaran dari satu permasalahan ya sebenarnya, Iya. cuman ya sekiranya pola pikir gitu nggak sih? Betul. Nggak sih, Mas? Kita kayak merapikan pola pikir gitu dalam perdebatan. Karena misalkan kita bahas satu mosi, misalkan pemilu ya. Ya selalu kan ada pro dan kontra gitu terkait misalkan ya masa jabatan atau apa. Tergantung tuh mesti perdebatan itu mau ke arah mana nih. Kalau misalkan masa jabatan ya artinya kita antara pro dan kontra nih, masa jabatan apakah cocok sekian tahun gitu. Tapi kebanyakan
kontra. Oh, Ada pro dan kontra ya. Selalu ada pro dan selalu kontra. ada pro dan kontra. Sebenarnya nggak kontra sih, mendukung penuh. Oh, berarti pro sekarang. Pro. Oke. Nah, Bayar. udah ya. Nah, aku mau tanya nih, emang semua anak fakultas hukum tuh harus pandai berdebat ya? Karena Atau kan gimana? kita di Fakultas Hukum sendiri ya Kak, dosen kita mengajarkan kalau misalkan 2 kompetensi yang harus dimiliki seorang mahasiswa hukum itu ada 2. Satu keahlian menulis, yang kedua adalah keahlian berbicara. Kalau kita tidak ada memiliki kemampuan dua-duanya, minimal salah satu kalian harus punya. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau misalkan kita menguasai dua-duanya gitu. Jadi debat sendiri emang ditekankan di Fakultas Hukum kalau misalnya harus mempunyai kemampuan untuk berbicara di depan, menyampaikan argumen gitu. Karena kan kalau misalkan kita udah menjadi praktisi nih, udah jadi lawyer, itu kan kita dituntut untuk menyampaikan sebuah argumen, dan itu argumen itu harus tersusun secara rapi agar bisa meyakinkan seorang hakim. Kok sampai 2 doang sih, Dit? Kok sampai 2 doang? Kan ada 3, satu lagi membaca. Lu kan menulis sama berbicara, satu lagi membaca, Pak. Kenapa lu sampai 2 doang sih? Bacanya tuh Membaca buku gitu. Oh, banyak yang harus dibaca maksudnya. Gue nggak mau ke arah 3 sih sebenarnya. Karena capek ya? Capek. Kan membaca penting. Membaca penting untuk menjadi fondasi pola pikir. Kemudian dari membaca kita mencoba menulis untuk merapikan pola pikir yang kita udah baca. Kemudian abis itu kita bisa ngomong deh, berbicara. Nah, itulah debat. Gitu. Jadi 3 hal inti debat adalah baca, nulis, dan menyampaikannya. Makanya sekarang cawapres ada 3. Oke. Membaca, menulis, Dan menyampaikan suaranya. gitu. Nah, itu sebuah konspirasi mungkin ya. Iya, itu konspirasi sih. Kalau Jungkit termasuk nggak? Next aja. Next. nanya yang lain boleh kan? Yang lain aja. Mau nanya nih, bicara tentang debat, mungkin itu jadi hal yang nggak awam ya, jujur nggak awam, belum awam banget gak sih? Nah, mau nanya, dalam debat itu ada tata caranya nggak sih buat kalian influence ke teman-teman sekalian tuh, debat tuh tata caranya kayak gini loh, pembagiannya kayak gini loh, kayak gitu. Karena jujur dari kita sendiri mungkin mahasiswa tuh masih kurang minim suka ikutin debat, tapi nggak tahu aturan beneran debat itu kayak gimana gitu. Prosedurnya gimana ya? Untuk kalian tuh bisa nggak kasih tahu teman-teman? Kalau misalkan kita melihat perdebatan itu kan selalu punya mekanisme dan prosedur ya. Nah, dalam tata tertib debat itu selalu ada ya. Paling pembicara 1, pembicara 2, pembicara 3, dan umumnya pembicara 1 biasanya aspek filosofis, terus pembicara 2 yuridis, pembicara 3 sosiologis. Dan dari ketiga aspek itu kita coba menggali nih apa objek yang pengen kita raih nih, apa statement yang ingin kita bentuk. Dan tapi dalam perdebatan itu juga seringkali ada interupsi gitu loh dari misalkan lawan pembicara. Tapi intinya maksudnya dalam perdebatan yang tadi kakak yang tanyakan adalah bagaimana kita bisa menggali kebenaran objektif sih sebenarnya. Balik lagi apa yang tadi diomongin kita di awal, kita menggali objektivitas gitu. Jadi dari beberapa sumber, dari beberapa data, kita kemudian kita satukan dalam satu argumen yang kokoh, dan tak lupa dalam debat kita harus ada menyamakan persepsi. Bagaimana cara kita menyamakan persepsi itu? Dengan definisi. Kalau definisi aja udah berbeda, kadang kita akan istilahnya logical fallacy itu circular reasoning. Kayak apa ya, penalaran yang berputar-putar, dan kita harus menyamakan definisi terlebih dahulu. Kemudian dari definisi-definisi itu kita akan memunculkan sebuah tesis kan. Nah, tesis ini bagaimana cara pembuktiannya? Pembuktiannya adalah kita bisa menyampaikan data-data atau fakta-fakta yang ada. Dengan data-data dan fakta yang ada itu, kita akan menyampaikan sebuah konklusi setelah itu. Gitu. Intinya antara pembicara 1, 2, dan 3 itu harus ada kesinambungan, jangan ada miskomunikasi gitu. Harus satu jalan. Iya, satu jalan, satu petunjuk. Itu kita berbicara misalkan dalam kompetisi debat, tapi misalkan kita bicara dalam, walaupun bukan kompetisi tapi ada debat akademis, itu tetap yang dicari adalah yang satu, kebenaran objektif gitu loh. Itu yang dicari. Enggak, mungkin siapa enggak, kalau misalkan dia nggak datang debat mungkin kan dia lagi sih dahaga atau nggak dahaga belum atau lagi beli susu mungkin deh, jualan martabak kayaknya itu deh ya. Tapi enggak kan dia bilang ini kok katanya mau datang kalau acara resmi. Iya. Tenang aja, belum ada porsinya masing-masing, bro. ada waktunya ya, ada waktunya. Aturannya dirubah. Kata siapa aturan KPU diubah? Kata siapa? Kan cuma MK.
Apalagi kalau terbukti itu saudara ya. Aduh, MK yang terbukti melanggar pelanggaran lagi. Aduh, kode etik. Agak Tapi pusing juga ya. merasa dicuri di ini loh, dihianati katanya. Si bapak itu. Kau si bapak itu merasa dihianati. Iya, yang memutuskan. Aduh. Udahlah. Kita kembali ke laptop, kembali ke laptop. Takut tiba-tiba take down ya gitu. Aduh. Dolar kuning namanya. Aduh, tiba-tiba langsung trigger nih. Nggak bisa ditayangkan gitu. Saya mau nanya apa teh? Tapi kan demokrasi kita sekarang sehat kok. Betul. Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Di Indonesia mah aman. Bersih ya. Aman ya? Demokrasi lah. Iya. Demokrasi lancar. Selagi masih belakangnya Nanti nggak Wakanda lah kita. Langsung hilang ntar. Langsung hilang. Oke. Nah, oke kita kembali kali ya, kembali ke boleh. pembicaraan yang sebenarnya. Oke, mengenai nih, saya pengen tahu nih, mengenai perjalanan karir di debat kalian berdua nih, gimana? Awal mulanya kan dari FEB tuh, terus berarti belajar lagi, terus ikuti lomba apa aja? Kalau aku pribadi sih ya Kak, sebenarnya di dunia debat ini udah sempat ikut dulu di SD. Oh, yes. Tapi iya serius. Tapi dulu tuh lomba debatnya tuh bukan kayak debat yang kayak kita kenal sekarang. Iya. Tapi tetap 3 orang. Tapi debatnya itu kayak lomba cerdas cermat gitu. Tapi tetap penyampaian argumen. Tentang apa bubur diaduk dan nggak diaduk? Enggak dong. Oh enggak. filosofi hidup. Tentang paha ayam dan Kanan. dada enakan mana? Tinggal direbus ya. Jawaban juridisnya. Enggak, ini serius. Serem, serem. Oh, iya. Kelas pas SD dulu sempat ikut, tapi di SMP SMA nggak pernah lagi karena emang nggak ada gitu. Sebenarnya ada tuh, cuman karena mungkin nggak tertarik ya waktu dulu ya. Dan di dunia perguruan tinggi sendiri baru ada minat lagi. Pas kemarin diajak sama Alkas ya Kas ya, dari Laskum sendiri di Fakultas Hukum tuh diajak buat ayo ikut debat di FEB, kebetulan ada lomba debat nih, siapa tahu bisa menang gitu. Dan akhirnya alhamdulillah ada pengalaman dari situ, berangkat dari situ sampai juga nih ke lomba debat nasional sekarang ini gitu. Banget loh. Kalau aku tuh awal dari FEB UMJ, kemudian habis itu ada seleksi di Universitas UMJ untuk seleksi delegasi untuk jadi KDMI, kompetisi debat mahasiswa Indonesia. Nah kemudian ternyata alhamdulillahnya aku juara 1 di seleksi UMJ itu. Jangan sombong Dan dong. bukan sombong, fakta. Yes. Gitu. Nah, dan aku juara 2-nya itu dari FIP. Dan aku akhirnya berdua tuh delegasi KDMI, tapi ternyata itu nggak lolos di KDMI, tapi insya Allah sih tahun depan pengen lagi sih. Oke, mencoba dan terus mencoba ya, jangan patah semangat. Nah, mau nanya soal lomba, berarti gak jauh-jauh dari motivasi kalian nih, Mas Alka sama Mas Hadi tuh apa sih sampai akhirnya ada motivasi untuk ikut lomba dan selalu gak pernah patah semangat buat ikut lomba? Pengalaman sih. Kalau aku pribadi sih satu pengalaman. Apa dulu menjadi pengakuan lu? Karya siapa ya? Lu. Pengakuan lagi. Malah gue validasi. Enggak. Sebenarnya kalau aku satu pengalaman, 2 relasi, yang ketiga emang pengen punya ilmu baru gitu. Karena kan selama ini kita di dalam kelas kita hanya belajar teori-teori, tapi pengaplikasiannya tuh nggak pernah gitu. Nah, coba aku pengen punya pengalaman baru yang di luar kelas. Dan salah satunya ya di lomba debat ini. Lomba debat ini. Kalau aku sih ya nyari untuk bisa mengasah mentalitas sih. Kalau kan dalam debat kita kayak dipaksa dalam ruangan yang terbatas dengan tata tertib yang udah diatur, dengan argumen yang kita dinilai oleh juri, itu kayak seakan-akan mentalitas kita diuji gitu loh. Dan dari situlah aku ingin mencari mentalitas dan ya nggak menafik sebenarnya pengakuan untuk menang. Rasa diakui menang gitu ya. Iya, karena ya kalau kalah siapa sih yang nggak ini mah? Yang nggak bete gitu ya. Pasti pengennya menang dong. Tapi kita selalu menyebutnya nggak kalah karena hanya ada 2 hal, win or learn. Win or learn. Menang atau Menang, pembelajaran. belajar. Atau Itu dia. masuk kata-kata yang kalah adalah kemenangan tertunda. Waduh, itu Sebenarnya biar keren aja. Sebenarnya biar keren aja. Keren aja. Iya. Biar tabah aja tuh sebenarnya kata-kata biar tabah. soalnya udah kalah beberapa kali ya. Siapa yang kalah? Enggak. Kalah. Gue sih belum
Oh. Coba lagi ya, kalah coba lagi. Coba lagi terus. Sampai Terobos. 3 kali, 4 kali. Kalau ini kalah lagi berarti Kan putaran cuma sampai 2. tahu. Oke lah. Nah, oke, kembali ke sini. Balik ke ya. laptop. Oke. Nah, persiapan Mas Alkas dan Mas Adit nih sebelum lomba tuh apa aja sih yang harus dipersiapkan? Sebelum lomba debat? Pertama pasti berantem. Iya. Berantem bukan tonjok-tonjokan ya. Bukan Berantem dikit-dikit juga. berantem masalah data mana yang paling kuat. Itu pasti. Dan data-data yang dikumpulin nanti kita bikin grup nih, habis itu oh kirim data dong, kirim data dong. Oh iya, ini data gua, ini buku gua nih. Oh ini dari PPT dosen gua nih. Lebih ke bagi tugas sih. Oh, begitu, Iya, guys. Ada yang nyiapin data, ada yang nyiapin mosi, ada yang nyiapin administrasi, syarat administrasi kalau waktu kita kemarin gitu. Bisa administrasi sama official tuh. Nah. Kita nih yang bertiga pembicara ini, kita mengumpulkan data-data itu, habis itu kita kumpulin. Habis itu dari data-data yang dikumpulin, kita buat diskusi nih. Dari diskusi itu, ini bagaimana nih kita membentuk pembicara satunya nih untuk pro. Habis pro kita bentuknya untuk kontra, pembicara 1 kontra. Habis itu pembicara 2 untuk pro, pembicara 2 untuk kontra. Begitu pun sampai seterusnya. Kayak bikin mini map gitu. Nah, Mini map. habis dari itu kita baru ketemu dosen buat konsul gitu. Habis ketemu dosen, kita dapat beberapa doktrin. Istilah kan kalau dalam hukum tuh sumber dari sarjana hukum namanya doktrin kan. Doktrin. Nah kita pakai itu, habis itu dari situ ada beberapa referensi nih. Kita bentuk dan kita scripting. Kita scripting dulu. Kita scripting, habis itu kita langsung teks dialog gitu loh. Catat dong dosennya tuh, ya kita sih baru kemarin konsultasi kebetulan sama Prof. Prof Hari ini sih. Oh, hari ini tadi Prof Ibnu Sina Chandra Negara SHMH. Itu untuk masalah HTN dan hukum administrasi negara, pokoknya beliau. Beliau khatam sekali ya. Kalau kemarin hukum pidana kita dengan Pak Dr. Abi Maulana sama Pak Dr. Hairul Huda. Iya. Oh. Mungkin kalau bicara Dr. Hoirul Huda nih, itu ahli yang udah dipakai di mana-mana deh. Semua orang kenal. Apalagi kalau di MK, beliau pasti dikenal banget itu Dr. Hoirul Huda. Karena teorinya memang terkenal gitu loh. Wah, Masya Allah juga ya dosen-dosen kita ya, Teh ya. Iya, Dosen-dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta itu bagus sekali ya. Bagus banget. Karena kalau kata alumni itu fakultas hukum tuh singanya atau rajanya pidana. Wah, ini fakta terbaru Iya, sih, fakta fakta terbaru yang ya. kita tahu. Kita harus catat benar. Tapi dengan adanya Prof Ibnu juga sekarang menjadi singa Lebih HTN juga gitu. lebih singa berarti ya. Fakta yang nggak bisa dibantah kalau Iya, ini. nggak bisa dibantah. Valid. Udah valid. Oke. Wah, keren banget sih. Nah, kalau ngomongin soal persiapan ya kan. Nah, kita tuh mau tahu caranya kan dalam debat tuh bukan ngomongin soal menang dan kalah kan Mas, tapi berbicara tentang argumen. Nah, gimana sih caranya buat matahin argumen lawan gitu? Ada nggak tips and trick buat matahin argumen lawan gitu? Yang pertama kita riset ini sih mosi yang kita riset dulu nih mosi yang menjadi perdebatan. Kita cari celah-celahnya, celah-celah di mana semisal kita bawa ini nanti ada celah interupsi. Itu satu. Yang kedua ya tinggal kita balik aja kalau misalkan dari pihak pro menyampaikan argumen. Nah, kita balik aja bikin jadi pertanyaan buat interupsi. Kalau kita sih biasanya gitu ya. Itu celah-celahnya. Kenapa penting kita menyusun? Makanya kalau misalkan dalam kompetisi debat ya, kita tuh nggak bakal dikasih tahu itu pro apa kontra gitu, rata-rata. Pasti selalu diundi pada hari H. Benar. Makanya kita harus buat dalam satu mosi itu pro dan kontra. Pro dan kontra. Ketika kita udah buat pro, kita udah tahu sebenarnya kontranya apa. Begitupun sebaliknya kita udah buat kontra, pro-nya apa nih? Iya. Jadi untuk interupsi, untuk kita menebak atau memprediksi argumen lawan yang akan disampaikan ini, pasti kurang lebih sama gitu loh. Karena data-data dan buku-bukunya pasti nggak jauh beda, gitu kan. Referensinya nggak jauh beda. Tapi bagaimana cara kita mengolah logika dan retorika aja gitu kan, kalau dalam perdebatan. Wah, seru ya, ternyata bahas debat ya. Seru banget. Ternyata dunia debat tuh nggak semenakutkan yang kita pikir sebenarnya. Jadi kayak buat mahasiswa tuh lebih kayak jujur buat aku sendiri yang baru tahu debat dan nggak pernah yang nggak pernah tahu tentang debat tuh jadi ternyata debat seseru itu ternyata. Tapi ada juga sih yang mungkin menganalogin kalau misalkan debat itu semenakutkan itu ya. Ya makanya ada yang nggak datang gitu. Lawan kita waktu kita debat di mana? Oh iya. Ada yang nggak datang di FEB. Oh gitu. Ada yang nggak datang. Padahal resmi ya kalau itu.
Oh, itu resmi. Izin boleh kali, izin boleh. Kalau izin boleh. Izin boleh. Iya, apalagi sakit. Iya kan, boleh. Apalagi atasan. atasan apa? Oke, nah aku mau tanya nih, sebelum kalian debat juga kalian pernah nggak sih riset-riset tentang lawan kalian? Riset dulu nih, lawan kita siapa nih gitu-gitu. Itu pernah nggak sih? Jujur pernah, cuman kan dalam debat kita nggak pernah tahu Kak lawan kita tuh siapa gitu, karena nggak pakai nama universitas gitu. Nah, itu beberapa debat tertentu. Beberapa debat juga ada pakai nama universitas, Pak. Yang debat tingkat fakultas. Hah? Yang debat. Iya. Oh, bukan yang skala nasional kan? Kalau sekarang nasional rata-rata emang nggak dikasih tahu nih nggak dikasih ini tahu. asli dari universitas mana. Mungkin itu sebagai bentuk kalau kan biasanya ada stigma ya, atau enggak ada pandangan kalau universitas ini jago-jagoannya nih. Ih, setuju. Kita kan kadang bikin ngedon gitu loh. Iya. Tapi tetap kalau ada misalkan kita nggak melihat orangnya atau universitasnya tetap. Karena kalau kita lihat itu pasti ngedon. Kita tetap gimana cara kita bisa Matahin nih. matahin dan ngebantah dan kita udah siap gitu sama musuh yang kita bawa nih gitu kan. Nah, bicara soal kalian riset kelemahan. Nah, bicara soal riset kelemahan itu kelemahan. Nah, kalau misalnya nanti kelemahan itu digunakan sebagai senjata di luar topik debat kalau dibawa ke debat. Jadi kayak kelemahan lawan kalian tuh kalian jadiin senjata. Itu gimana? Jadi kalau kelemahan tuh ya tadi sih antara pro dan kontra ya. Masalah kelemahan biasanya karena dalam beberapa mosi tertentu itu misalkan ada apa ya kayak pro dan kontranya itu nggak seimbang gitu loh. Istilahnya lebih banyak kontra daripada pronya. Ya, Nah, benar. Itu biasanya misalkan kita udah Contoh aja langsung. Contoh. Kita yang contoh nih, kita lagi bikin mosi penerapan restoratif justice dalam tindak pidana korupsi. Kalau misalkan kita cari data-datanya, sumber-sumbernya, referensi bukunya, itu lebih banyak kontra daripada pro. karena beberapa peraturan perundang-undangan atau hukum positif kita yang mengatur itu nggak ada yang membolehkan restoratif justice dalam tindak pidana korupsi. Artinya kontra lebih banyak. Nah, yang pro-nya hanya sekian aja. Nah, bagaimana cara kita mengatasi itu adalah kita membalikan logika nih yang ada di kontra untuk bisa kita balikan logika dan retorikanya dalam perdebatan. Jadi bahan pro gitu. Tapi sebaliknya ketika kita udah ada di kontra, anggapnya di kontra untuk mengembalikan yang pro ini, ya kita udah tahu kelemahannya, datanya pasti dikit. Gitu. Kalau jatuhnya jadi subjek, misalnya nih kalian debat sama teman kalian nih. Oke. Temen nih, misalnya terolah Alka sama Mas Adit beda tim gitu kan. Oke. Mas Alas tahu dong kelemahannya Mas Adit, ya enggak? Tapi Mas Alas jadi senjata buat Mas Adit. Begitu pun sebaliknya. Itu gimana tuh? Itu sekian persen sih sebenarnya. Sulit sih, Karena rata-rata kita nggak pernah tahu lawan debat kita gitu. Tapi kalau Baru pertama kali ketemu mungkin ya. beda kondisinya kalau memang sudah tahu ya. Iya. Beda kondisi, bahkan mungkin sudah dipersiapkan atau gimana kita nggak tahu ya sebenarnya. Tapi ada besar kemungkinan kayak gitulah ya. Iya, beda kalau misalkan kalau aku lagi debat sama Adit, terus aku sogok dia kopi, dia pasti kalah argumennya, gitu kan. Gitu. Ngeri juga ya, ngeri sedap, betul. Ngomongin debat tuh argumentasi setiap orang pasti bakal beda-beda ya kan. Jadi kita nggak bisa buat memetakan ini benar ini salah kayak gitu kan. Tapi tetap balik poinnya itu bukan kepada subjeknya yang ingin kita kaji, tapi objeknya, objek perdebatan ya kan. Oke. Inti dari debat. Nah, gak ngomongin debat tuh kayaknya kalau Kayak sekarang baru-baru ya, kayaknya masih baru-baru. lagi kamin banget. Iya. Bicara debat Lagi agak booming, berat nih. booming. Tarik nafas dulu, tarik nafas. Iya. Berapa hari yang lalu ya? Tarik nafas dulu ya kan. Agak berat. Iya, bahkan ngomongin soal kita Gen Z, jujur kita Gen Z, kita semua kelahiran tahun 90-an ke bawah ya pasti. Ini boleh pakai masker nggak sih? Oh, takut ya? Takut banget di luar tadi diculik. Tolong editor sensor aja kita saya. Ikhlas aja. Oh, 11-12 mawar, di suara disensor gitu. Suara disamarkan. Iya, nih mau ngomongin soal pilpres gitu. Kita lagi jujur, lagi kamen banget kita sama pilpres kayak kita tuh lagi di usia-usia yang lagi, gue pengen tahu nih, saya pengen tahu banget nih soal pilpres gitu, pengen ngikutin banget kan. Nah, ngikutin debat pilpres gitu kan. Nah, kita nih Gen Z memandang soal debat pilpres yang lagi seru-serunya ini, buat kalian yang ngikutin debat itu gimana pandangan kalian? Dit. Yang tua dulu. Oke. Oh, yang tua dulu kayak gini Pak. Tanggung udah lo. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat debat pilpres kemarin, nggak mau ke substansi debatnya dulu ya. Oke.
kita lihat dari peraturan debatnya dulu sebenarnya format debat yang berubah. Itu yang menjadi pertanyaan, kenapa bisa demikian gitu kan? Kenapa tiba-tiba bisa dirubah? Tapi memang dari tahun ke tahun beberapa berubah sih. Tapi perubahan yang paling signifikan ini. iya, nah perubahan yang paling signifikan ini yang mau gue singgung adalah dalam debat capres cawapres kali ini itu nggak membolehkan dari panelis untuk bisa membantah lagi argumen yang udah disampaikan dari pendebat itu. Jadi orang yang ditanya nih, ketika misalkan udah jawab, itu nggak boleh disanggah. Nggak boleh disanggah sama panelisnya. Sama orang yang nanya. Nah, salah satunya adalah Bu Bivitri Susanti yang biasanya jadi panelis debat sebelumnya menolak karena dengan format debat yang berubah itu. Dia nggak mau jadi panelis untuk debat Pilpres hari ini. Bahkan yang signifikan selanjutnya adalah panelisnya udah disiapin. Oh, sudah Tapi ibarat itu mah emang biasa nggak sih kalau panelis? Enggak, biasanya enggak. Harusnya itu sebagai panelis. Ya random aja kalau misalnya misal ada yang mau nanya ya biasa panitia. Emang dipilih Pak sama KPU pasti panelis mah. Emang KPU? Iya dong, pasti ada Ada perbincangan terlebih dahulu. Perbincangan Itu terlebih. mah pasti. Perbincangan di luar. Aduh. Tapi yang beda juga adalah yang itu juga format debat yang 5 kali ternyata itu 3-2 kan. Dan harusnya kan debat yang sebelumnya format debat dulu tuh capres ya capres, cawapres ya cawapres. Cawapres, iya. Tapi sekarang dikemas dengan Disatukan. capres dengan dengan cawapres tapi yang mendominasi tetap capres. Kemudian dengan debat cawapres tapi yang mendominasi cawapres ditemani dengan capres tapi yang mendominasi cawapres. Tapi ada temennya gitu, ngapain ada teman maksud gua? Kan takut. Kenapa? Kan masih kecil. Masih kecil. Kan orang itu kan ditolong bapak juga. Iya. Maksudnya bapaknya Bapaknya nganterin. Iya. Bapaknya nganterin ke tempat Nganterin. debat. Iya. Enggak, kata siapa nganterin? Kak, musim hujan. Ya, jadi dipegangin dulu payungnya biar gak kehujanan. Dikasih jalan lah karpet merah Iya. buat maju ke arena debat. Nih, ngomong-ngomong, Nggak usah ditafsirin. iya, kita aja lah yang tahu gitu. Ngomong-ngomong soal debat lagi nih, visi misi dari 3 cawapres menurut kalian tuh gimana sih? Wah, Lebih keras lagi nih. Wah, apalagi kemarin kan debat capresnya terkait penegakan hukum Ah, nih. iya. Seru nih. Seru. Seru. Lu duluan, Dit. Yang muda dulu dong, Gen Z. Penegakan Gantian. hukum ya dari kita langsung sebut orangnya Pak. Nomor Bebas. Bebas. Enggak, ini kan dari yang dari beliau- ini ya, beliau juga. dari nomor 1 dah, nomor 1 lebih ke nyari aman sih kemarin yang gua tangkap yang disinggung soal permasalahan di Papua tuh. Ya kan lu? Nah, iya. ini nyari aman. Kemudian yang kedua itu keberpihakan ke nomor 1 juga. Tapi jangan nafsirin, oh berarti lu pendukung nomor ini nih. Enggak. Iya. Ini juga Iya. sekedar Iya, enggak. Iya, itu Aman ya. biar teman-teman yang tahu, tapi maksudnya kayak ini kan pikirannya Mas Adit Iya. gitu. Mas. Pikirannya kan berbeda-beda ya. Iya. Ya kalau di penjara juga ya nggak ada yang ngurus. Enggak lah. Enggak lah. Ini demokrasi kan tadi bilang ke demokrasi. Demokrasi pasal 28E ayat 3. Iya. Apa Lanjut. Iya. Mengalihkan pembicaraan padahal ya. Di nomor 3 ini dia paling getol sih untuk menegakkan hukum di Indonesia yang gua lihat ya. Iya, lanjut. Terus Yang gua dengar ya. Dari lu? kok gitu doang? Oke. Masih takut di penjara. Ada takutnya ya. Gitu kan. Sebenarnya gini, kalau kita lihat dari 1, 2, 3 ya kita nggak pernah pungkiri kalau nomor 1 selalu menang dalam logika dan retorika. Setuju. Retorika, ya kan. Saya tidak mengatakan juga itu yang paling baik. Iya. Karena dia emang jago nyusun kata-kata. Iya. Iya. Ya, karena kan memang backgroundnya akademisi gitu loh. Setuju, Sisanya kan setuju. bukan, itu kan. Terus sisanya bukan. Bukan akademisi. Iya, iya, Bukan iya. akademisi. Akademisi Iya, dong. iya, betul. Iya kan? Mm-mm. Nah, terus tapi yang berbeda dan menarik dalam perdebatan kali ini adalah singgung menyinggung dalam perdebatan. Itu yang seharusnya bisa apa ya? Bisa visi misi itu bisa tergali lebih dalam, visi misi itu bisa lebih konkret gitu loh. Apa yang ingin dia utarakan, apa yang ingin dia nyatakan ketika dia jadi presiden atau wakil presiden. Tapi di sini malah singgung menyinggung terkait latar belakang atau masa lalu. Itu. Malah poin pertanyaan tuh gak terjawab. Dan yang biasanya disinggung juga sering nggak menjawab itu. Malah jadi muter. Muter-muter. Dan ini yang menarik adalah sekarang kita dalam pilpres kali ini tuh kan media sosial juga lagi gempor-gemporan. Iya, Setuju. Dan kekuatan media sosial kita nggak bisa pungkiri lah.
Nah, yang dicari dalam debat capres dan cawapres ini, tahu nggak apa? Apa tuh? Keblunderan. Dengan ada yang blunder, abis itu dipotong di TikTok atau Instagram, kemudian itu bakal jadi bahan tuh gorengan. Setuju. Jadi terkenal ya. Iya. Jadi julid-julidnya netizen tuh makin keluar tuh ketika pilpres sekarang. Orang-orang nyebutnya buzzer. Ya, ini yang disebut buzzer. 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 Buzzer itu kan yang biasa di depan-depan tuh kalau misalnya Tadi ada bazar, iya. Buzzer. Beda buzzernya. Beda. Buzzernya, kalau yang ini buzzernya untuk mendukung salah satu, Mas. Iya. Buzzer di sini kerja kok, kerjanya memenuhi komentar. Apalagi admin media sosial. Iya. Sangat itu. Oke, udah aman ya, aman. Udah ya, kembali ya. Balik dong ke laptop cepat. Oke, nah melihat kalian ya udah bisa debat gitu kan, berarti bisa berargumen juga. Nah, ada kan nih ada beberapa orang yang memiliki kayak demam panggung gitu loh, ada kan? Dia nggak bisa nih, belum bisa berargumen. Terus apa sih yang Mas Alkas dan Mas Adit ingin sampaikan untuk teman-teman yang masih malu-malu untuk misalkan dia pengen nih ikut debat tapi dia tuh malu gitu, dia nggak bisa nih untuk berbicara gitu, masih demam panggung lah pokoknya istilahnya gitu. Apa sih yang ingin disampaikan untuk orang-orang yang seperti itu? Yang pasti yang pertama percaya diri sih, percaya diri bahwa kita tuh semua bisa, walaupun kita tahu kita sebenarnya nggak bisa atau punya kekurangan, tapi dengan percaya diri itu kita bisa melawan rasa takut yang ada di hati kita, atau demam panggung biasanya orang lihat kan. Demam panggung sebenarnya bisa diatasi ya kalau misalkan pembawaan dalam penyampaian argumen kita tuh tenang, santai gitu. Tapi kalau misalnya pas maju kita udah tegang, wah kayaknya aku nggak bisa nih, aku bakal diketawain nih, kata-kata yang aku keluarin kayaknya salah nih. Itu pokoknya udah nervous duluan lah, itu bakal kacau semua. Termasuk argumen-argumen yang kita udah kita hafal nih, itu semua hilang tiba-tiba. Intinya itu, satu percaya diri, dua bawaan diri kita tenang dulu, jangan ada nervous segala macem, jangan mikir yang aneh-aneh, intinya fokus. Oke, untuk Mas Alkas gimana? Kalau dari aku, dari segala faktor atau variabel yang ada yang menyebabkan demam panggung, sebenarnya pertama kita harus tanya dulu, apakah ada kemauan atau motivasi dari orang ini untuk mengikuti debat. Itu. Kalau masalah yang lainnya sebenarnya harus ditanya dulu apakah ada kemauan apa enggak, intinya itu. Karena nggak semua sebenarnya bisa debat. Setiap manusia itu punya porsinya masing-masing. Ada yang jago di nulis, ada yang jago di ngomong, ada yang jago di atau nggak, kalau nggak ngomong ya nulis gitu loh. Dan ya memang mereka pendebat-pendebat yang mereka udah biasa. Dan bagaimana cara membentuk biasa itu? Ya dibiasakan, ya kan? Bisa dengan biasa. Ya, dengan pengalaman-pengalaman itu. Nah, kalau aku demam panggung itu pasti. Apalagi kalau misalkan aku jadi orang pembicara pertama, itu pasti demam panggung. Tapi misalkan aku di run pertama, itu pasti gemeter. Tapi ketika run pertama ini aku menunjukkan argumentasi aku yang argumentatif, yang sangat kuat, dan orang-orang ngelihat, wih keren nih, argumennya bagus nih. Terus di run kedua itu pasti PD-nya parah. Karena apa yang menyebabkan PD-nya itu parah? Apa yang bisa bisa menguasai panggung itu, ya karena udah pada tahu nih, udah mendominasi di panggung itu. Jadinya, wah ini out nih, gitu kan istilahnya. Itu sih kalau demam panggung. PD ya? PD, percaya diri. Percaya diri. Jangan disingkat mas. Iya, percaya diri. Harus dijabarkan percaya diri gitu. Percaya diri. Nih, aku tuh notice satu dari tadi kita ngobrol ya, kita tuh ngobrol seseru itu. Nah, aku tuh pengen nanya, sebenarnya tuh kalian tuh host ya? Atau biasa ngobrol gitu ya? Mungkin ada karena lugas banget, penjelasannya lugas. Iya, kalian host ya. Coba mungkin kalaupun kalian host, kalian tuh di mana sih biasa nge-host kayak gitu-gitu? Karena sebetulnya yang kebetulan saya hostnya, sebenarnya teman diskusi sih ya, teman diskusi. Alkas sebagai narasumbernya di podcast channel Ruang Opini. Halo sobat-sobat Ruang Opini sekalian. Sekarang kita jadi narasumber nih. Sekarang jadi narasumber dulu di Gen Z ya. Gantian. Ya di podcast itu sih kita lumayan sering.
Tapi sebenarnya emang kita lagi kembangin juga untuk bisa mengundang beberapa tamu-tamu ternama gitu. Karena capek juga kalau misalkan aku yang ngisi berdua mulu gitu kan. Aku pengen kita yang berdua jadi host, terus beberapa kayak dosen-dosen ternama gitu kita bisa undang gitu Oh kan. jadi tukar pikiran ya di podcastnya. Ih seru banget sih. Nantiin tadi di mana podcastnya? Ruang opini. Ruang Oke, opini. ruang opini jangan lupa. Jangan lupa di subscribe Ruang Opini, tapi jangan lupa juga subscribe di channel Siap. APM. Harus itu. Nah, oke, makasih banyak ya Mas Alkas dan juga Mas Adit. Sumpah, ini seru banget, menurut aku ini seru banget pembahasannya. Jadi kayak kita juga makin terbuka ya buat teman-teman sekalian kalau misalnya debat ya bisa sebenarnya dan Asal pede. asal pede. Apa PD? Percaya diri. Asal percaya diri. Terus selain percaya diri kita juga harus ini ya, harus menggali-gali informasi gitu agar apa yang kita ucapkan tidak hoax ya. Intinya ada 3, membaca, menulis dan menyampaikan opini. Ada 3 ya? 3. Ada 3. Isinya. Ada kurang dari itu. Oke. Oke. Sekian dari omongan kita sama Gen Z kali ini. Jangan lupa salam sehat selalu. Apalagi Teh? Dan jangan lupa untuk semuanya kalau ada tetangga, terus ada adik kakak yang ingin mencari universitas, silahkan gabung di pmb.umj.ac.id supaya kita punya banyak banget teman-teman berprestasi, contohnya kayak Mas Alkas, Mas Adi dan teman-teman banyak lainnya. Jadi jangan lupa join dan gabung yuk di pmb.umj.ac.id. Oke, sekian dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.